Halo, selamat malam. Nama saya Dionysius Christian. Saya merupakan mahasiswa Esa Unggul jurusan akuntansi. Hari ini untuk UAS Bahasa Indonesia saya akan mempresentasikan sebuah modul berjudul PUBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Pengenalan dasar PUBI. PUBI merupakan pedoman umum bahasa Indonesia. Kenapa? Karena PUBI merupakan pedoman dasar ejaan bahasa Indonesia yang merupakan penyempurnaan dari EYD. Sedangkan EYD sendiri merupakan penyempurnaan ejaan dasar yang sudah diganti menjadi PUBG sejak tahun 2015 menggunakan ketentuan UU Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015. Perbedaan EYD dan PUBI sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi terdapat beberapa perbedaan terutama di ejaan. Di mana pengucapan EYD contohnya menggunakan A, I, U, E, O, sedangkan PUBI menggunakan I, AU, E, O. Lalu di PUBI terdapat aturan-aturan dalam menggunakan huruf tebal, lalu menggunakan huruf kapital yang sebenarnya tidak ada dalam EYD. Nah, di sini terdapat penulisan ejaan yang diatur dalam PUBI yang tidak terdapat di dalam EYD. Contohnya, pemakaian huruf kapital abjad, huruf vokal, huruf konstan, lalu juga menggunakan pemisahan suku kata, penulisan huruf besar, huruf miring, penulisan kata dasar, kata ulang, atau bahkan kata yang berimbuhan dan gabungan kata. Lalu penulisan angka dan lambang bilangan, penempatan tanda baca dan penguatasi. Penggunaan huruf kapital pada PUEBI. Huruf kapital biasanya dipakai untuk beberapa kalimat dan petikan langsung. Di samping itu, huruf besar juga biasanya digunakan untuk menunjukkan nama bulan, nama orang, nama wilayah, dan juga panggilan untuk ayah ibu kita, orang tua, dan orang-orang terhormat lainnya. Lalu huruf pertama dalam sebuah kalimat juga menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nama tahun, lalu juga ada nama-nama badan resmi pemerintahan, itu juga menggunakan huruf besar sesuai dengan aturan PUEBI. Lalu selanjutnya kita masuk ke penulisan huruf miring pada PUEBI. Huruf miring biasanya dicetak dan dipakai untuk nama-nama buku. Ada juga untuk nama majalah, surat kabar yang dikutipkan dalam karangan, atau bahkan dalam tulisan tangan atau ketikan kata yang harus ditulis dengan tandai, atau bahkan ada beberapa kalimat yang harus ditandai juga dengan menggunakan garis bawah. Lalu penulisan kata pada PUBI. Di PUBI terdapat kalimat yang kita sering anggap itu baku, padahal kalimat tersebut tidak baku. Sebagai contoh kita lihat di sini. Penulisan kata dalam PUBI kita mengenal bentuk kata dasar, kata turunan, atau bahkan kata berimbuhan, kata ulang, bahkan gabungan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu satuan yang berdiri sendiri, sedangkan kata turunan atau imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kalau gabungan kata hanya mendapatkan awalan dan akhiran, awalan atau akhiran itu ditulis serangkai dengan kata yang bersangkutan saja. Mari kita lihat contohnya. Dididik. Di dan didik dipisah. Itu tidak baku, tidak benar menurut aturan PUBI. Yang benar adalah dididik, digabung di dan didiknya digabung, itu baru kata baku. Lalu disuruh. Disuruh juga di dan suruh akan harus bergabung. Karena jika tidak bergabung maka jadi kata tidak baku. Dikesampingkan. Dikesampingkan juga harus menggunakan kata di dan kesampingkan dalam suatu bentuk penggabungan. Lalu penulisan unsur serapan dalam PUEBI part 1.
Berdasarkan taraf integrasi, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu unsur yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia seperti rastol atau satokok. Unsur tersebut dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, hanya pengucapannya menggunakan sedikit bahasa asing. Lalu kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Diusahakan agar ejaan asing hanya diubah sepenuhnya, hingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Lalu penulisan unsur serapan yang kedua, penyerapan salah seperti risiko. Risiko itu salah, yang benar adalah risiko. Lalu sistem, penyerapan yang benar adalah sistem. Lalu ada teknik, yang benar adalah teknik, bukan pakai K tapi pakai K, teknik. Lalu ada teknologi. Teknologi itu adalah kata penyerapan yang salah, karena seharusnya teknologi, bukan teknologi. Lalu ada frekuensi. Frekuensi menggunakan W, itu salah. Yang benar adalah frekuensi menggunakan UE. Seperti itu contohnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang lengkap dalam penjelasan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.